Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan dua teman saya akan mereview salah satu jurnal mengenai Intelligent and Active Packaging dalam produk susu. Berikut, mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview latar belakang dari jurnal Perspektif Pengemasan Produk Susu dan Susu. Dari jurnal tersebut, terdapat 3 poin utama latar belakang. Yang pertama adalah peran dasar kemasan susu adalah untuk menyediakan penghalang fisik untuk mencegah kerusakan produk, seperti kontaminasi mekanik, fisik, mikroba maupun yang lain-lainnya, serta untuk menjaga kualitas produk. Kemasan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kehilangan nutrisi pada produk serta membantu memperpanjang umur simpan produk yang akan dikemas. Poin yang kedua adalah kemasan makanan tidak hanya menargetkan kenyamanan produk dan memberikan perlindungan yang memadai, tapi juga untuk menginformasikan konsumen tentang konten dan menggarisbawahi informasi utama tentang produk yang akan dikemas, seperti kandungan nutrisi, merek, tanggal kadaluarsa, dan lain-lainnya. Dua poin yang saya sebutkan tadi adalah apa yang kita kenal dengan Active, Smart, or Intelligent Packaging Concept atau konsep kemasan aktif dan cerdas. Dan poin yang terakhir adalah hasil akhir dari pembuatan susu dipengaruhi oleh parameter yang berbeda, seperti karakteristik susu, jenis instrumentasi, waktu proses, jumlah proses, jenis dan kualitas adiktif, bahan, dan yang terakhir dan yang akan kita bahas adalah kondisi kemasan. Karena jika kondisi kemasan buruk atau jelek, itu akan berpengaruh langsung kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan. Pada jurnal ini disebutkan bahwa tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk memberikan ulasan secara singkat tentang bahan kemasan dan metode yang biasanya diterapkan pada industri susu dengan penekanan khusus pada teknologi terbaru, seperti Modified Atmosphere Packaging atau MIP, penerapan monokomposit, kemasan biodegradable, serta penerapan temperature indication dan indikator kesegaran dan pematangan pada produk susu yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya adalah bahan kemasan yang nyaman untuk produk susu. Dalam memilih kemasan untuk produk susu, perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti toksisitasnya atau daya rusak suatu zat yang terkandung dalam kemasan, kompatibilitas dengan produk, ketahanan dampak, pemeliharaan sanitasi, dan dapat melindungi dari kontaminasi bau dan cahaya, tidak aktif secara kimia, memenuhi persyaratan bentuk dan berat, memiliki daya tarik di pasaran, serta mudah dibuat, dan yang penting hemat biaya. Jadi, karakteristik suatu produk susu yang akan dikemas itu menentukan bahan dan metode pengemasan yang akan dipilih yang sesuai dengan kondisi produk. Seperti produk susu yang harus diperlakukan secara termal setelah dikemas. Jadi, bahan yang dipilih adalah kemasan yang harus tahan terhadap panas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi pada kemasan makanan. Di jurnal tersebut terdapat beberapa masalah interaksi pada kemasan makanan. Yang pertama adalah migrasi bisphenol E atau BAP di berbagai produk susu. BAP ini dapat dengan mudah bermigrasi dari wadah atau lapisan plastik atau kaleng ke makanan seperti susu maupun susu kental. Kemasan dengan bahan tambahan bisphenol E ini memiliki sifat yang keras, bening, dan ringan. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tapi tetap nyaman untuk dipegang ataupun digunakan, serta dapat mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas. Tetapi, senyawa bisphenol E diduga mudah lepas dan bermigrasi atau berpindah ke makanan yang dikemas, yang dapat membahayakan orang-orang yang mengkonsumsinya. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh senyawa bisphenol E diantaranya adalah meningkatkan resiko menderita kanker, diabetes, dan jantung, serta dapat mengganggu kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon. Oleh karena itu, kemasan ini perlu diwaspadai penggunaannya. Masalah selanjutnya adalah migrasi monomer maupun polimer yang meningkat ketika kemasan plastik terkena suhu tinggi selama proses termal terjadi. Pada kondisi tertentu, kontak antara plastik dan makanan bisa menyebabkan migrasi atau perpindahan bahan-bahan kimia dari bahan ke makanan. Migrasi ini terjadi akibat pengaruh suhu panas makanan, waktu penyimpanan, dan proses pengolahannya. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya migrasi. Lama waktu penyimpanan makanan juga berpengaruh terhadap perpindahan materi bahan kimia ini. Semakin lama kontak antara makanan dengan kemasan, semakin tinggi jumlah bahan kimia yang akan bermigrasi ke makanan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka tentunya akan mengganggu kesehatan dan akan meningkatkan risiko kanker serta beberapa penyakit berbahaya lainnya. Masalah selanjutnya adalah dipebutidin atau DPBD dan butylene
hydroxytulen atau BHT dalam susu bubuk dan keju lunak yang dikemas menggunakan DPBD atau BHT memiliki tingkat migrasi yang lebih tinggi. BHT merupakan antioksidan yang menyerupai vitamin E yang banyak digunakan di industri makanan sebagai pengawet. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah minyak dan lemak dalam makanan teroksidasi. Oksidasi tersebut terjadi ketika kemasan dibuka dalam waktu lama, yang dapat menyebabkan perubahan rasa, warna, dan bau makanan serta mengurangi beberapa nutrisinya. Mengkonsumsi BHT dan DPBD dalam jumlah yang besar dapat memicu timbulnya berbagai interaksi dengan hormon kontrasepsi serta hormon steroid. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada Modified Atmosphere Packaging atau yang biasa kita singkat dengan MAP. Jadi, MAP adalah sebuah metode kemasan fleksibel dan dihasilkan dengan mengubah lingkungan gas awal di sekitar produk, di mana tidak ada kontrol lebih lanjut selama periode penyimpanan dilakukan. Nah, modifikasi atmosfer ini dicapai dengan menggabungkan 3 gas utama. Yang pertama ada CO2, N2, dan O2, di mana hal ini bertujuan untuk memperlambat reaksi deterioratif atau yang biasa kita sebut reaksi kimia dan biokimia, dan untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Dalam apa sih laju perubahan dan komposisi gas akhir dalam paket tergantung kepada produk yang dikemas dan permeabilitas pada kemasan. Nah, kerugian utama dari MAPASIP adalah membutuhkan periode penyimpanan yang lama untuk mencapai komposisi gas yang optimal, yang bisa sangat penting untuk produk dengan umur simpan yang relatif singkat. Kerugian itu bisa diatasi dengan penggunaan MAP aktif, di mana MAP aktif biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu membuat ruang hampa dan kemudian menyuntikkan campuran gas yang diinginkan ke dalam sebuah kemasan. Nah, kerugian dari MAP aktif ini sendiri dibandingkan MAP pasif adalah biaya peralatan dan gas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penerapan nanokomposit, di mana nanoteknologi menyeratkan penggunaan material pada skala nanometrik antara ukuran 1 nanometer dan 100 nanometer. Nanopartikel ini bertujuan untuk meningkatkan beberapa sifat bahan kemasan yang ada seperti sifat mekanik, termal, dan penghalang. Nah, salah satu sifat nanoteknologi yang paling sering digunakan pada produk susu adalah peningkatan sifat penghalang oksigen dari nanomilates, botol nanokomposit, dan tong dengan nanopartikel perak. Selanjutnya ada kemasan cerdas dan aktif, di mana pengemasan cerdas berisi perangkat diposisikan secara internal atau eksternal untuk paket yang dapat memantau kondisi sebuah produk, paket atau lingkungan pengemasan. Nah, kemasan aktif dapat dianggap sebagai bagian dari kemasan pintar dan mengacu pada penggabungan komponen aktif tertentu ke dalam film kemasan atau ke dalam wadah, dengan bertujuan untuk mempertahankan dan memperpanjang umur simpan produk, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan produk yang dikemas. Selanjutnya ada Time Temperature Indicator atau yang biasa kita singkat sebagai TTI, di mana TTI ini adalah sebuah alat yang dirancang untuk terus memonitor suhu dalam sebuah produk yang didinginkan dan dibekukan di sepanjang rantai distribusi. Nah, beberapa sistem berorientasi kepada konsumen dengan cara sederhana seperti memberikan informasi yang sesuai. Hal ini termasuk barcode yang hilang pada perubahan, label yang maju di tongkat, atau indikator diletakkan di sebelah referensi untuk mengikuti perubahan warna dengan mata telanjang. Setelah itu, kita harus melihat indikator kesegaran dan pematangan. Fungsinya apa sih? Nah, indikator ini berfungsi untuk memantau kualitas makanan kemasan untuk metabolit yang dihasilkan dalam bentuk produk makanan segar sebagai hasil pertumbuhan dari mikroba atau metabolisme. Nah, sama halnya dengan produk susu. Kemasan susu ini harus tetap terjaga agar kesegaran susu tetap stabil dan tidak mudah. Yang terakhir ada kemasan biodegradable. Nah, kemasan biodegradable ini kenapa sih bisa masuk ke intelligent packaging atau kemasan cerdas? Sebelumnya harus kita ketahui kemasan cerdas itu kemasan yang tidak hanya memikirkan kualitas produk dan masa simpan suatu produk. Kemasan cerdas ini harus memikirkan bagaimana sih nasib kemasan yang sudah terpakai. Apakah kemasan ini akan membuat banyak sekali limbah yang sulit terurai atau sebaliknya. Biodegradable adalah kemasan yang mudah sekali terurai. Secara efisiensi, kemasan ini harus terurai setelah penggunaan atau setelah dibuang. Nah, kemasan susu pun harus atau bisa menggunakan kemasan biodegradable ini karena sangat ramah lingkungan. Melihat di pasaran banyak sekali susu yang dijual, kita memikirkan kemasan yang cocok agar tidak menghasilkan banyak limbah yang sulit terurai. Kemasan biodegradable ini sangat cocok untuk kemasan produk susu karena dapat meminimalisir kemasan yang sulit terurai.
Kesimpulannya, metode pengemasan industri susu semakin berubah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan industri makanan lainnya. Konsep baru kemasan susu terdiri dari banyak kemungkinan yang mendekat pada suatu inovatif yang dapat menyelamatkan keamanan produk susu, dan seiring dengan kemajuan komersial mereka hampir aman untuk mengeklaim bahwa jumlah pengecer dan keluhan konsumen akan berkurang.